Saran dan kritik terhadap sistem kompetisi ditujukan kepada Federasi Bola Voli Indonesia, PVSI, setelah gelaran Proliga 2025 berakhir. Usulan dikhususkan terkait aturan yang ditentukan pada babak Final Four. PVSI menggunakan sistem round and robin pada babak 4 besar dengan 2 tim teratas yang berhak melaju ke babak final. Namun, aturan tersebut tampaknya membuat persaingan sedikit mengendur jika sudah ada satu tim yang lebih dulu memastikan tiket ke laga puncak. Tentu saja, tim yang sudah lolos ke final duluan lebih memilih menjaga stamina dan kebugaran para pemain mereka agar terhindar dari cedera. Strategi yang sebenarnya sah-sah saja dilakukan oleh setiap tim yang sudah mengunci satu tempat di laga puncak. Pada musim ini, Jakarta Lavani Livin Transmedia bahkan sudah dipastikan lolos final setelah pekan kedua di kota Semarang. Maka dari itu, mereka lebih memilih menurunkan pemain pelapis dalam 2 pertandingan pekan terakhir Final Four yang digelar di kota Solo. Situasi lebih runyam terjadi pada sektor putri, 4 tim masih memiliki peluang hingga pekan terakhir babak Final Four. Laga penentu sebenarnya tersaji dalam laga antara Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pasalnya, pemenang dari laga tersebut memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke babak final. Benar saja, Pertamina yang berhasil menang atas Petrokimia lewat comeback 5 set menjadi tim pertama yang lolos ke final. Melihat hasil laga tersebut, peluang Petrokimia sejatinya tipis bisa ke final walau berhasil memetik 3 poin penuh dalam laga terakhir kontra Jakarta Electric PLN. Pasalnya, Petrokimia hanya memiliki unggulan 1 poin saja atas Jakarta Popsivo Polwan yang masih bertanding 1 kali lagi. Harapan Petrokimia satu-satunya adalah mengharapkan Popsivo kalah dengan skor 0-3 atau 1-3 dari Pertamina Enduro, tim yang sudah lolos ke final. Maka dari itu, Pertamina boleh saja melakukan strategi dengan tidak bermain all-out yang akhirnya kalah 0-3 dari Popsivo dengan format kompetisi yang berlaku. Kalian tahu mengapa kami tidak terlalu memaksakan diri untuk bertahan di pertandingan terakhir? Karena finalnya penting, ujar pelatih Pertamina, Bulen Karslioglu. Meski begitu, sistem tersebut membuat banyak penggemar bola voli berasumsi bahwa sudah seharusnya format kompetisi diubah. Jadi, tim teratas di klasemen akhir babak final for layak ke final. Sementara tim peringkat kedua dan ketiga diadu lagi dengan syarat jika kedua tim memiliki jumlah kemenangan yang sama atau selisih poin yang sedikit. Format tersebut yang digunakan oleh Federasi Bola Voli Korea, KOVO, dalam menjalankan babak playoff Liga Voli Korea. Ketua Bidang Kompetisi PVSI, Reginald Nelwan terbuka dengan usulan tersebut. Prinsipnya kalau ada usulan yang bisa membuat Proliga menjadi lebih menarik, kami akan tampung, kita akan coba nanti, ucap Reginald kepada bolasport.com setelah final Proliga 2025 di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Minggu, 11 Mei 2025. Contohnya kan ini kita harus didiskusikan sama pengurus, sama sponsor, sama yang lain, ujarnya. Saran juga diberikan oleh komentator bola voli Indonesia, Rama Sugianto. Rama menyebut sistem Proliga saat ini membuat semua tim tidak tampil habis-habisan sampai laga terakhir. Kalau saya lihat formatnya yang bikin tim gak akan all out atau fix sampai akhir kalau sudah lolos, dan itu gak masalah, walaupun jadi bikin bobot game sedikit kurang menarik, ucapnya melalui media sosial. Semua tim punya strateginya masing-masing, supaya gol mereka tercapai, yaitu juara. Tetapi kalau dibikin, misal peringkat 1 langsung ke final, sementara 2 dan 3 bakal diadu lagi dan lalu pemenangnya baru ke final. Yakin itu sampai akhir bakal bertarung semua tim buat ngejar keuntungan peringkat 1 Final Four. Format ini juga digunakan di beberapa negara, dan kalau dipikir-pikir jadi menarik kalau bisa juga suatu saat diterapin di sini. Karena keuntungan uang 60 JT itu tidak seberapa untuk tim, mereka tidak akan sampai berdarah-darah buat ngejar uang kecil itu. Secara value pertandingan juga, kayaknya lebih menjanjikan, ujar Rama Sugianto.